Oke, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Masih bersama dengan Mutiara Kebenaran, yaitu acara kesayangan kita, membahas Alkitab bersama selama kurang lebih 1 jam, kurang lebih saya katakan, mungkin 40 menit sampai 60 menit. Dan kita membahas biasanya satu pasal firman Tuhan. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein Liao. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap dan saya doakan Anda semua dalam kondisi baik. Baik itu tubuh, tapi terlebih lagi jiwa Anda. Sebagaimana yang Rasul Yohanes katakan juga kepada Gaius di dalam suratnya yang ketiga, surat Yohanes yang ketiga, dia berkata di ayat 2, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ya, sungguh suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam segala hal dan segala situasi, kita tetap ingin belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah sumber kesehatan rohani kita yang sangat penting sekali, saudara kasih Tuhan. Dan saya merekam ini, kebetulan hari ini saya merekam pada sore hari. Biasanya saya merekam pagi hari, tapi pada sore hari ini menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya juga merekam ini dalam suasana masih dalam pandemi COVID. Ini tahun 2020, tahun yang istimewa dalam banyak hal ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan Tuhan melaksanakan kehendaknya di dalam pandemi ini. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai. Saya bukan berkata bahwa pandemi ini berarti sesuatu yang bagus, ya, tetapi saya berkata bahwa Tuhan bisa memakai berbagai hal, termasuk hal-hal yang buruk, segala pencobaan, segala kesusahan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Dan terutama di dalam pandemi ini kita semakin diingatkan akan hal-hal apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan kalau Anda makin dekat dengan Tuhan selama pandemi atau dalam pencobaan apapun, karena saya harap tentunya Anda mendengar ini, pandemi sudah selesai. Saya tidak tahu kapan Anda akan mendengar ini, tetapi dalam situasi apapun, dalam pencobaan apapun, Anda makin dekat kepada Tuhan, maka itu adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Kita membuka Yosua. Dan kita sudah sampai di pasal yang kedua terakhir. Yosua total ada 24 pasal dan kita sudah sampai di pasal yang ke-23. Dan ya, walaupun hanya 16 pasal, namun kita akan membahas pasal ini di dalam sesi kita yang kali ini dengan judul perikop di sini, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Pasal 23 dengan pasal 24 sebenarnya ada kemiripan ya, karena sama-sama adalah semacam pidato perpisahan. Tetapi sepertinya yang di pasal 23 ini adalah kata-kata yang disampaikan Yosua dalam setting yang lebih pribadi. Ya, ada indikasi bahwa dia mungkin berbicara kepada sekumpulan pemimpin-pemimpin bangsa. Sedangkan di dalam pasal 24 sepertinya dia berbicara kepada khalayak yang lebih ramai di situ, di mana mungkin mayoritas orang Israel atau suatu kumpulan yang ramai dari orang Israel hadir, walaupun mungkin bukan semuanya juga. Oke, hari ini kita akan membahas pasal 23 dan mirip dengan pasal 24, tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Oleh karena itu kita akan menikmati firman Tuhan, baik pasal 23 dan untuk sesi berikutnya nanti pasal 24. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, sungguh indah penyertaanmu bagi kami. Tuhan, kami saat ini ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin belajar dari kitab Yosua, terutama pasal 23, tolonglah kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu, kami bisa makin mengenal Engkau, dan terutama
Firman-Mu mendorong kami untuk melakukan kehendak-Mu yang baik dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Yosua pasal 23 ada 16 ayat. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap sebuah musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Saya lanjutkan ayat 4. "Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam." Jadi memang pasal 23 dan pasal 24 boleh dibilang semacam pasal-pasal penutup di sini. Dan dimulai dengan lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel. Jadi kita sudah membahas bahwa peperangan untuk merebut tanah Kanaan berlangsung secara umum sekitar 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, Yosua membagikan tanah itu ada di pasal 14 sampai dengan pasal 21 yang sudah kita bahas. Kemudian di pasal 22, suku-suku yang di sebelah timur sungai Yordan, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah, mereka pulang. Maka kita tidak dikasih tahu berapa lama, tapi bisa jadi belasan, mungkin 20-an tahun mungkin. Kita tahu bahwa Yosua nanti meninggal, dia berumur 110 tahun. Dan kita tidak tahu berapa umur Yosua ketika dia masuk ke tanah Kanaan. Ada yang berkata mungkin sekitar 80 ya, tapi bisa juga kurang dari itu. Dan berarti minimal sudah ya 20 atau hampir 20 atau bahkan lebih. Bisa 20-30-an tahun sesudah segala ini terjadi, dan sudah suku-suku Israel sudah banyak yang sudah mulai menempati daerah-daerah mereka. Dan di sini Yosua ingin memberikan wejangan terakhir, dia ingin memberikan nasihat terakhir, dan ini merupakan cetusan kerinduan hati dia yang paling mendalam. Dan tidak heran, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada banyak contoh orang-orang yang sudah akan mati memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada keturunannya atau kepada orang yang dia pimpin. Kita lihat itu terjadi pada diri Yakub misalnya, ketika Yakub mau mati, dia memberikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Kemudian kita melihat juga berikutnya Musa. Ketika Musa mau mati, bahkan boleh dibilang kitab Ulangan ya itu ditulis menjelang kematian Musa, seluruh kitab itu, dan di bagian-bagian terakhirnya ada nasihat-nasihat terakhir dia. Daud ketika dia mau mati juga dia memberikan wejangan kepada anaknya Salomo dan lain sebagainya. Dan memang ketika seseorang mau mati, dia menjadi sadar bahwa apa yang dia punya itu tidak berarti lagi dalam pengertian hal-hal materi, sama sekali tidak berarti lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang-orang yang dia tinggalkan itu bisa terus di dalam kehendak Tuhan, bisa terus di dalam penyertaan Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting. Dan orang-orang beriman ini, Yakub dia berjalan bersama dengan Tuhan selama hidupnya, Musa juga demikian, Yosua juga demikian, dan Daud juga demikian. Maka ketika dia mati, mereka hampir mati, mereka tidak memiliki suatu penyesalan bahwa hidup mereka sia-sia. Gitu. Bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Saya yakin Daud bisa mengingat kembali kesalahan yang dia buat, Musa bisa mengingat kembali kesalahan yang dia buat, demikian juga Yakub dan sebagainya. Namun mereka secara umum telah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyertai atau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan hati mereka adalah melihat penerus-penerus mereka, orang-orang yang telah mereka pimpin dan lain sebagainya, bangsa mereka, untuk berlanjut di dalam penyertaan Tuhan tersebut. Ya. Oke, dan kita lihat di sini, maka
Yosua di sini ya, dia berbicara, dia memanggil di ayat 2. Yosua sudah tua lanjut umur, dia memanggil seluruh orang Israel. Nah, tetapi seluruh orang Israel di sini diwakili sepertinya, karena memang tidak mungkinlah seluruh orang Israel yang jumlahnya jutaan orang semuanya berkumpul untuk mendengarkan Yosua. Walaupun nanti di pasal 24 sepertinya dia berbicara kepada kerumunan ramai ya. Jadi ini yang tadi saya katakan perbedaan. Di pasal 23 dia berbicara pada perwakilannya saja. Di ayat 2 dikatakan para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Dan tentu maksud Yosua adalah supaya apa yang dia sampaikan kepada para pemimpin ini akan mereka teruskan kepada rakyat yang lain supaya mereka bisa mengikutinya. Tetapi nanti di pasal 24 kita melihat sepertinya di situ lebih ramai ya, kesannya lebih ramai di pasal 24 karena di situ mereka berdiri di hadapan mungkin di suatu lapangan atau di suatu tempat gitu. Oke, tapi kembali di pasal 23, jangan apa yang Yosua berikan di sini saya akan membaginya menjadi 3 hal besar ya, 3 hal besar. Yang pertama adalah Yosua mengingatkan mereka akan masa lalu, apa yang sudah terjadi. Kemudian nanti kita akan lihat dari ayat 5 sampai ayat 13 ya, di mana Yosua mengingatkan mereka apa yang sedang mereka hadapi, jadi perjuangan sekarang, jadi apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang sedang terjadi, perjuangan sekarang. Kemudian nanti ayat 14 sampai ayat 16 kita akan melihat Yosua mengingatkan mereka akan masa depan, akan apa yang harus mereka ingat untuk masa depan. Oke, kita lihat dulu. Pertama, apa yang sudah terjadi. Yosua mengingatkan mereka akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi ini yang paling pertama dia tekankan. Ayat 3, kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Jadi Yosua memulai dengan meninggikan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang bagus. Ini menjadi suatu pedoman dan suatu cara hidup Yosua yang bagus, di mana dia sudah terbiasa untuk meninggikan Tuhan, meninggikan orang lain. Dia bermulai sebagai bujangnya Musa. Kita masih ingat dia adalah seorang pembantu Musa yang sangat-sangat loyal kepada Musa, sangat-sangat menjunjung tinggi kehormatan Musa. Ya, pernah ada satu insiden di mana Tuhan menaruh rohnya kepada 70 tua-tua dan Yosua sepertinya cemburu untuk Musa gitu. Oi Tuanku, stop mereka, jangan mereka juga punya otoritas maksudnya gitu. Tapi Musa malah semacam mungkin tertawa ya melihat betapa giatnya Yosua untuk dia dan berkata, andai kata semua umat Israel ya, mendapat roh Tuhan supaya kerjaanku lebih ringan gitu. Yosua adalah contoh teladan. Tidak heran bahwa dia adalah tipologi Yesus Kristus, karena ketika Yesus Kristus datang dia juga tidak meninggikan dirinya sendiri, dia menjadi seorang hamba. Nah, di sini Yosua meninggikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berbuat hal-hal yang luar biasa bagi orang Israel. Dan memang itu melalui Yosua juga. Ya, jadi Tuhan bekerja melalui manusia. Oleh karena itu di ayat 4 dia berkata, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Jadi ini suatu pelajaran yang baik bagi kita, dan tentu saya berasumsi bahwa saya sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah lahir baru, sudah mengenal Yesus Kristus, dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kalau Anda ada mendengar ini, mendengarkan rekaman Mutiara Kebenaran ini dan Anda belum diselamatkan, maka saya tidak bisa dengan cukup menekankan bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya tidak peduli apakah Anda sudah orang Kristen atau bukan secara KTP, tapi Anda harus menjadi Kristen secara real dalam hatimu. Hatimu sudah diubah, sudah dilahirbarukan, yaitu dengan pertobatan pribadi dan iman pribadi kepada Yesus Kristus. Ya. Dan kalau Anda sudah diselamatkan, maka ini adalah tempat yang sangat baik untuk bermulai, yaitu kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan telah membawa kita kepada hidup yang kekal, pada keselamatan. Dan memasuki tanah Kanaan, kita sudah sering bahas dalam acara Mutiara Kebenaran ini ketika kita membahas kitab Yosua. Masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan adalah gambaran dari keselamatan, gambaran dari orang yang diselamatkan. Jadi menyeberang sungai Yordan, sudah kasih Tuhan, masuk ke tanah perjanjian, itu adalah gambaran dari keselamatan. Ya, dan
Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan itu adalah karya Tuhan. Ingat bahwa ketika menyeberangi Sungai Yordan, adalah kuasa Tuhan yang menghentikan air itu, adalah tabut Tuhan yang berjalan di depan, dan memang keselamatan bukanlah sama sekali usaha kita. Namun, kita hanya menerimanya berdasarkan iman, ya, sama seperti orang Israel. Mereka tidak harus melakukan apa-apa selain berjalan dengan iman melewati sungai itu. Jadi keselamatan adalah sepenuhnya oleh kasih karunia dan diterima dengan iman. Ya. Demikian dikatakan di Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Ya. Ayat 8 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, katanya situ, ya. Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda diselamatkan? Dan memang ketika kita diselamatkan, kita masuk ke tanah Kanaan, ada janji-janji, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di situ. Ya, dan seperti dikatakan di sini, Yosua telah membuang undi bagi bangsa ini dan memberikan kepada mereka milik pusaka. Ya. Demikian juga ketika kita diselamatkan, kita mewarisi janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa di dalam Kristus segala janji Allah adalah ya dan amin. Ada janji akan damai sejahtera, ada janji akan sukacita, dan damai sejahtera dan sukacita ini bukanlah damai sejahtera dan sukacita yang kondisional, yang tergantung apakah Anda sedang duitnya banyak atau tidak, yang tergantung kepada Anda sedang ketiban rezeki atau tidak, yang bukan tergantung kepada apakah Anda sehat atau sakit, tetapi damai sejahtera dan sukacita yang bisa ada dalam segala situasi. Nah, tentu sekali lagi Tuhan kita Yesus Kristus adalah contoh yang terbaik untuk hal ini. Damai sejahtera yang Dia miliki ketika Dia menghadapi badai yang hebat sekalipun, bahkan ketika Dia sedang dibunuh, Dia sedang disalibkan, tapi damai Dia luar biasa, di mana bahkan ketika Dia dipaku, Dia mengampuni orang-orang yang memaku Dia. Ya, damai sejahtera dan sukacita ini adalah warisan kita. Ya. Ada buah roh yang menjadi warisan kita juga. Ada segala penyertaan Tuhan, kecukupan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, bukan kekayaan, Tuhan tidak menjanjikan orang Kristen akan kaya raya, tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita, akan memenuhi keperluan kita. Ya, dan itu adalah bagian dari berkat yang luar biasa yang menjadi milik kita. Tuhan juga berjanji akan selalu, ya, tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13, ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Dan segala macam saudara kasih Tuhan, ada banyak berkat-berkat yang indah yang kita bisa miliki, dan berkat untuk bisa bahagia di dalam Tuhan. Ya. Tetapi semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan ini perlu kita miliki. Ya, perlu kita miliki dengan langkah-langkah iman. Jadi kita yang sudah diselamatkan, ya, kita perlu melakukan peperangan rohani. Ya, sama seperti orang-orang Israel, suku-suku mereka sudah dibagikan tanah pusaka, itu sudah milik kamu. Tapi masing-masing suku harus secara real menempati, mengusir, ya, sisa-sisa kota-kota Kanaan yang masih ada di situ. Mereka harus secara real datang dan mewarisi negeri itu, mengusir dan melakukan peperangan. Demikian juga kita perlu melakukan peperangan rohani untuk mendapatkan segala berkat-berkat rohani yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan bagi kita, untuk bekerja bagi Tuhan dan lain sebagainya. Dan untuk itu kita masuk di ayat 5 sampai dengan ayat 13, di mana Yosua mengingatkan orang Israel tentang peperangan mereka saat ini, tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Oke, kita baca ayat 5 sampai ayat 13. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang.
Oke, ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, kita melihat di sini bagaimana Yosua mengingatkan mereka akan peperangan rohani yang mereka hadapi. Ya, mereka sudah mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Sekarang mereka sedang menjalani hidup di tanah perjanjian. Ya, seperti orang Kristen sekarang sudah masuk ke dalam hidup keselamatan. Ada peperangan-peperangan rohani yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang harus dilakukan bagi Tuhan. Tuhan ingin kita menjauhi dosa. Tuhan ingin kita bekerja, melayani, berbuah baginya. Tuhan ingin kita mendapatkan berkat-berkat yang sudah Dia wariskan bagi kita. Dan ada banyak hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kita hanya bisa melakukan ini melalui kekuatan Tuhan. Sama seperti keselamatan adalah karya Tuhan. Demikian juga di sini ya, untuk hidup di dalam keselamatan kita juga perlu pertolongan Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Demikianlah di ayat 5 dikatakan, Yosua menegaskan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari hadapanmu. Kalau kita disuruh untuk melakukan apapun dengan kekuatan diri kita sendiri, tentunya kita akan gagal. Tapi puji syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan dalam hidup kekristenan kita pun. Oleh sebab itu orang percaya, apalagi di zaman perjanjian baru, kita lebih diberkati lagi daripada mereka di perjanjian lama. Karena di perjanjian baru kita sudah memiliki karunia Roh Kudus. Roh Kudus turun, masuk, memeteraikan hati setiap orang yang percaya. Dan kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita yang terus-menerus memperbaharui kita dan menarik kita kepada kebenaran firman Tuhan, menerangi hati kita ketika kita belajar firman-Nya. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Dan oleh karena itu kita punya kekuatan. Oleh karena itu ada buah roh. Ada buah roh yang adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan kita memiliki kekuatan untuk bisa menang, bisa mengusir dosa misalnya. Ya, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Seperti orang Israel harus menghalau suku-suku kanan, suku-suku yang jahat itu. Demikian juga kita harus menghalau segala hal yang jahat di mata Tuhan dari hidup kita. Segala dosa yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum kita diselamatkan, atau dosa yang akan menggoda kita selanjutnya. Ya, semua itu harus kita hilangkan, harus kita hapuskan dari hidup keselamatan kita. Gitu ya. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan sebagai bukti dari keselamatan kita. Oke, dan tentu Tuhan di sini ya sangat merupakan intinya, atau merupakan pihak yang harus ada, dan memang Tuhan beserta dengan kita. Tetapi perhatikan bahwa juga tentu ada tanggung jawab manusia di sini ya. Ada beberapa hal yang harus diingat orang Israel dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Pertama adalah betapa kita harus meninggikan firman Allah di dalam hidup kita. Jadi pada zaman Yosua waktu itu baru ada kitab Taurat Musa. Tetapi kitab Taurat Musa ini sangat penting bagi mereka. Jadi suksesnya mereka di tanah perjanjian ini adalah kalau mereka memelihara dan melakukan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab mereka waktu itu baru 5 kitab. Bahkan kitab Yosua pun belum ada. Masih dalam proses penulisan mungkin. Nah, kita hari ini sudah punya firman Tuhan yang jauh lebih lengkap. Suatu berkat yang luar biasa. Namun tetap sama prinsipnya, kita harus memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap orang yang sudah percaya Tuhan untuk berada dalam firman Tuhan, untuk rutin merenungkan firman Tuhan, untuk rutin membaca, merenungkan, dan merenungkan untuk apa? Untuk melakukan, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya bertanya kepada Anda, adakah Anda merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ya. Kalau Anda mendengarkan acara Mutiara Kebenaran, saya berasumsi Anda orang yang rindu belajar firman Tuhan, itu bagus. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak ingin belajar firman Tuhan. Ya, dalam keseharian mereka malas membaca firman Tuhan. Dan ya, kalau Anda yang mendengar ini,
Nah, saya asumsikan Anda pendengar Mutiara Kebenaran, Anda orang yang termasuk yang rajin mau belajar firman Tuhan. Tapi uh, nasihatilah ya. Makanya saya selalu berkata, ayo sebarkan Mutiara Kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang. Bukan karena saya ingin mendapatkan pengikut atau apa saudara kasih Tuhan. Tidak ya, Mutiara Kebenaran ini bukan untuk mendapat pengikut. Tapi supaya Anda bisa ikut menyebarkan pengetahuan akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, mungkin tuh keluarga Anda, ya, bagaimana memotivasi mereka untuk belajar firman Tuhan, untuk ada dalam firman Tuhan. Ya, mungkin itu anak-anak Anda, mungkin itu orang-orang yang Anda kasihi. Jadi bagaimana mereka bisa bertumbuh kalau mereka tidak ada dalam firman Tuhan? Itu tidak bisa, itu mustahil. Karena itu sangat penting hal ini dan cara kita bisa mendewasakan orang atau menarik orang kepada kebenaran. Mungkin Anda ada orang yang Anda bergumul, oh Tuhan, kiranya dia makin kenal kebenaran. Bagaimana caranya? Ya, ajak dia baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan firman Tuhan ini, kita harus menguatkan benar-benar hati kita di 6 ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara melakukan segala yang tertulis. Karena kenapa dikatakan demikian? Untuk melakukan firman Tuhan secara konsisten, itu bukanlah sesuatu yang gampang-gampangan. Tetapi kita memang harus bertekad. Ya. Bertekad karena tidak mudah. Daging kita memberontak. Ya. Daging kita memberontak untuk menghilangkan dosa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita harus melepaskan banyak hal yang tadinya kita anggap enak dan seru. Ya. Hal-hal yang membuat kita ketagihan. Segala macam hal-hal buruk yang tadinya ada dalam hidup kita. Mungkin ada yang tadinya merokok, membuang rokoknya. Karena dia belajar dari firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita tidak boleh membiarkan tubuh kita kita tidak membiarkan diri kita dijajah oleh apapun, dibelenggu, diperbudak oleh apapun. Ya. Ada yang tadinya peminum alkohol, ya, mabuk bir dan semacam. Kita meninggalkan itu, dan itu bisa berarti kita kehilangan sebagian teman. Ya, ada teman-teman yang sukanya minum bir dan sebagainya. Ya. Saya punya sekelompok teman dari masa sekolah dulu, yang kalau mereka ketemu, mereka suka minum bir, ya. Dan walaupun saya senang-senang saja ketemu mereka, tapi lama-lama ya repot juga begitu, karena mereka maunya minum bir terus, ya. Dan mungkin mereka juga agak risih untuk mengundang saya. Gitu. Ya, jadi itu adalah resiko. Jadi oleh karena itu harus menguatkan benar-benar hati kita. Ya. Ada yang tadinya teman-teman yang ya satu geng ya suka bercanda jorok ya, terlibat pornografi sama-sama dan lain sebagainya, tapi ketika kita sudah bertobat, kita meninggalkan hal itu menjadi kejijikan bagi kita. Ya bagaimana ya bisa jadi kita kehilangan ya persekutuan itu ya, tapi memang Tuhan memanggil kita untuk itu. Ya, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab ini. Kadang-kadang untuk taat kepada firman Tuhan kita harus berkorban materi. Ada hal-hal yang harus kita korbankan, saudara. Kadang-kadang kita harus merendahkan hati. Ya, ada orang yang belum pernah dibaptis. Mungkin dia pernah dipercik waktu dia bayi, tapi dia belum pernah dibaptis sebagai orang percaya di gereja yang benar. Dan dia tahu ada misalnya gereja Grafe, ya, Grafe GBIA mengajarkan kebenaran. Tapi ya untuk mau memberi diri dibaptis lagi, wah itu sepertinya dia malu. Ya, dia malu, dia segan, ya, dia menganggap ngapain saya beri diri dibaptis lagi, dan harganya di situ adalah mungkin harga diri, saudara-saudara. Ya, jadi berbagai hal di sini. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa ini, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi biasanya kesesatan itu pasti ada simpang kanan atau simpang kiri gitu dari jalan yang lurus itu. Dari jalan yang lurus ya. Dalam segala hal misalnya ya, dalam hal berbuat dosa misalnya, atau ya bukan berbuat dosa ya, berbuat dosa sudah pasti nggak boleh. Misalnya dalam hal macam-macam, misalnya dalam hal misalnya contoh dalam Alkitab ya, misalnya dalam hal makanan ya. Dalam hal makanan, sebenarnya kita boleh makan apa saja.
boleh makan apa saja, itu adalah kebenaran Alkitab. Tapi kita tidak harus makan apapun, karena makanan tidak menyelamatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke kanan atau ke kiri. Jatuh ke kanan misalnya, kita memaksa orang makan ini, makan itu, ya. Menjadikan makanan semacam alat tes iman. Ya. Tidak, ya, makanan bukan tes iman. Tapi juga jangan jatuh ke sebelah kiri di mana akhirnya kita melarang orang makan makanan tertentu dan sebagainya karena kita merasa itu masih haram. Itu juga salah, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam segala isu ada jalan yang lurus, ya, dan ada kesesatan kanan, kesesatan kiri. Dan ini benar untuk masalah Tritunggal, doktrinal, masalah doktrinal. Misalnya Tritunggal bisa salah ke kanan, salah ke kiri. Salah ke kanan di mana Allah dianggap satu, tapi tidak atau terlalu menekankan kesatuan sehingga menghilangkan perbedaan kepribadian tiga pribadi Allah. Atau kesalahan yang satunya lagi, di mana terlalu menekankan perbedaan sehingga menghilangkan kesatuan Allah. Dan biasanya itu subordinationism, di mana Allah Bapa dianggap lebih tinggi dari Yesus Kristus, bahkan menciptakan Yesus Kristus dan sebagainya. Itu juga salah, gitu ya. Dalam hal misalnya apalagi ya, pemahaman tentang seks misalnya. Seks ini kan topik yang hangat di dunia ini. Orang Kristen bisa jatuh kepada kedua kesalahan. Yang satu, jatuh kepada kesalahan seperti dunia, mengecilkan arti seks, hubungan seksual, arti persetubuhan, keintiman, sehingga menganggapnya seperti transaksi biasa, akhirnya jatuh pada free sex dan sebagainya. Atau jatuh kepada kesalahan yang di sisi satu lagi menganggap seks sebagai suatu hal yang kotor, yang tabu, yang tidak boleh dibicarakan. Ya, dua-duanya salah. Ya. Sebenarnya seks adalah sesuatu yang indah di dalam desain Tuhan, yaitu di dalam pernikahan. Gitu kan? Saya ada banyak melakukan konseling pernikahan dan kita banyak meluruskan kesalahpahaman ini kepada orang-orang yang mau menikah misalnya. Jadi selalu ya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi mepet kanan terus juga belum tentu benar, mepet kiri terus juga belum tentu benar. Kita harus temukan kebenaran Tuhan dan kita stay, ya, kita tetap pada jalan lurusnya Tuhan. Gitu. Lanjut lagi di sini ayat 7. Jadi tadi prinsip pertama adalah firman Tuhan, ya, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, prinsip yang kedua adalah separasi. Separasi. Makanya di ayat 7 dikatakan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Satu hal yang sangat Yosua takutkan adalah bahwa orang Israel akan gagal mengusir bangsa-bangsa ini, kemudian diam bersama mereka dan kemudian bergaul dengan mereka, kawin-mengawin dengan mereka dan akhirnya terbawa-bawa kepada segala kesesatan mereka. Dan sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa apa yang ditakutkan ini benar terjadi, begitu. Benar terjadi. Kita baca di kitab Hakim-Hakim dan seterusnya, mana orang Israel gagal untuk melakukan tugas mereka, untuk mengusir orang-orang ini, dan akhirnya mereka terpengaruh. Akhirnya mereka mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. Ya, tetapi sebenarnya Tuhan ingin supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang spesial, bangsa yang terpisah, ya, terseparasi, bangsa yang kudus bagi Tuhan. Ya, kata kudus itu pengertian utamanya adalah terpisah bagi Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan juga menginginkan hal yang sama bagi kita. Di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus ya, 1 ayatnya yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus, katanya. Kita dipanggil pada kekudusan, dan ingat kekudusan itu pengertian utamanya adalah terpisah, ya, terpisah dari dosa, terpisah bagi Tuhan. Tuhan ingin orang Kristen melakukan separasi dirinya dengan dunia. Oleh karena itu dalam Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2, Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 6, ya, sangat jelas juga. 2 Korintus pasal 6 dikatakan di sini ayat yang ini, ya, sangat
terkenal, misalnya dikatakan, oh salah saya baca 1 Korintus tadi. 2 Korintus, salah buka. 2 Korintus pasal 6, mulai dari misalnya ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dan persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap, ya. Dan kita lihat ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ada panggilan bagi orang Kristen untuk keluar dari keduniawian, separasi dari dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dan ini bisa kita terapkan ke masalah pernikahan, itu sudah jelas. Tuhan tidak mau orang Israel menikah dengan bangsa Kanaan. Nah, tentu ini bukan karena suatu diskriminasi rasial, saudara kasih Tuhan. Karena ternyata kalau kita baca di Matius misalnya, dalam daftar silsilah Tuhan Yesus, ada banyak ya perempuan-perempuan yang berasal dari suku luar Yehuda. Contohnya Tamar yang Tuhan pilih menjadi nenek moyang Mesias. Kemudian Tamar, kemudian Rahab, ya, seorang Kanaan. Loh, mungkin kita berkata, bukankah Tuhan melarang menikah dengan bangsa-bangsa? Tentu dalam pengertian kalau mereka tidak mau berbalik menjadi orang Israel atau menjadi umat Tuhan, begitu ya. Tapi kalau di antara mereka ada yang bertobat, ya, seperti Ruth juga contohnya. Ruth tadinya seorang perempuan Moab, Rahab seorang orang Yeriko dan lain sebagainya. Tamar adalah orang Kanaan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang kemudian percaya kepada Tuhan, percaya kepada Jehovah, dan masuk ke dalam Israel. Sehingga nggak masalah di situ. Tapi ya di dalam masa perjanjian baru sekarang, ya Tuhan ingin ya supaya setiap orang percaya menikah dengan orang yang seiman, gitu. Jadi kita bisa terapkan ke masalah pernikahan, karena pernikahan ini kan orang yang paling dekat dengan kita, bahkan nanti menjadi satu tubuh dengan kita, baik itu suami ataupun istri, ya satu tubuh dengan kita. Dan ya bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan kalau misalnya suami dan istri kita bukanlah anak Tuhan? Tentu jauh lebih sulit. Saya tidak katakan tidak bisa. Jauh lebih sulit begitu, dan tidak ideal. Oleh karena itu bagi yang akan menikah, ya Tuhan bilang harus cari pasangan yang sudah percaya begitu. Nah, bagi yang sudah terlanjur salah menikah, ya kita doakan supaya pasangan kita bisa percaya Tuhan gitu, dan kita doakan Tuhan bekerja di situ dengan sangat tekun. Kita harus mendoakan hal tersebut. Tetapi bukan hanya sekedar masalah pernikahan, saudara-saudara, tapi kita separasi dalam segala hal, ya. Jangan kita mengikuti dunia ini. Banyak hal yang dunia lakukan itu bertentangan dengan Tuhan. Dan kita bicara mengenai budaya dunia, budaya yang sudah korup, dan kita dipanggil kepada hal-hal yang kudus. Dan ada banyak sekali budaya di dunia ini yang sudah sangat kacau, ya, mulai dari entertainment, musik, fashion, lagu, dan lain sebagainya. Banyak sekali, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi ya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang percaya, gitu. Entertainment misalnya, entertainment duniawi, ya, bagaimana dunia mengentertain diri saat ini, ya, dunia mengentertain diri, ya, mungkin dengan film, dengan musik, ya, dengan game. Sekarang makin lama makin banyak game, dan bagaimana kita harus berbeda dengan dunia dalam hal-hal ini? Dalam banyak hal, saudara. Misalnya dalam hal film misalnya, ya, ada banyak sekali film yang kacau. Nah, media film sendiri tidak 100% salah. Artinya media film bisa dipakai. Film itu kan sesuatu yang kita tonton, ya, dan itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada film-film yang bagus, tetapi jumlahnya jelas minoritas, ya. Jumlahnya jelas minoritas sekali. Film-film ini bagus dibandingkan dengan film-film yang kacau, gitu. Ya, dan bahkan ada banyak film-film yang mungkin masih tidak terlalu kacau pun, tetapi banyak terselip di dalamnya filosofi dunia ini, sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menonton hal-hal tersebut, ya. Apalagi film-film yang dibuat oleh Hollywood dan di barat sana penuh dengan berbagai filosofi dunia, misalnya mengglamorkan, meninggikan seks sebelum nikah. Banyak sekali film-film yang meninggikan hal ini. Waktu saya masih agak muda, ada satu film yang terkenal, Titanic, ya, dan itu kalau nggak salah dimainkan Leonardo DiCaprio, ya.
Dan ya saya sendiri tidak pernah nonton dari awal sampai akhir. Saya tidak pergi ke bioskop. Saya tidak pernah DVD. Tapi saya banyak melihat cuplikan-cuplikannya. Saya mendengar orang-orang membicarakannya. Saya ada baca reviewnya dan sebagainya. Waktu itu digandrungi. Wah, banyak sekali perempuan. Bahkan perempuan Kristen menggandrunginya. Ya, tetapi kita melihat bahwa di dalam film itu ada banyak filosofi-filosofi yang sebenarnya bertentangan dengan kekristenan. Misalnya pasangan utama di film itu mereka melakukan hubungan seksual, hubungan intim sebelum nikah. Dan mungkin Anda berkata, oh tapi saya tidak setuju dengan itu. Ya, Anda bisa berkata demikian. Tetapi Anda tahu bahwa film-film seperti ini dengan mengglamorkan hal itu, menormalisasinya. Mestinya mungkin 100-200 tahun sebelumnya orang bahkan akan kaget kalau hal seperti itu seperti dinormalisasi gitu kan. Dinormalisasi, dianggap udah biasalah begitu. Tetapi kita hidup di 2020 karena begitu banyak film hal ini dianggap normal, bahkan diglamorkan, tidak ada lagi semacam shock bahwa kenapa ya mereka melakukan itu. Ya, itu hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya gitu. Dan seks sebelum nikah itu sudah suatu hal yang sangat lumrah di berbagai film, dan sayangnya orang Kristen banyak yang ya telan-telan aja begitu, sehingga tidak heran sesuatu yang dinormalisasi dan lain sebagainya. Mungkin bagi seorang Kristen yang kuat, nggak terlalu masalah, dia bisa mengabaikannya, tapi efeknya terhadap generasi muda bagaimana, saudara semua? Efeknya terhadap generasi muda bagaimana? Ya, oleh karena itu orang Kristen yang Alkitabiah, ya kita harus hati-hati memilih dengan apa kita mau dihibur. Apakah kita dihibur dengan hal-hal yang sebenarnya memajukan suatu agenda yang berlawanan dengan Tuhan. Ya, belum lagi ada banyak hal ya di film itu, kalau saya tidak salah juga ada ketelanjangan. Dan ketelanjangan menjadi suatu hal yang sangat banyak sekarang di berbagai film ya. Ketelanjangan, tayangan hubungan seksual, bahkan kalau dulu ya film-film dulu cuman secara eufemistik saja misalnya dua orang naik ke tempat tidur lalu lampu dimatikan lalu dianggap semua orang tahu bahwa mereka ini ya bersetubuh suami istri. Tapi sekarang makin berani di mana tindakan seksual itu ditayangkan, bahkan saudara kasih Tuhan ditayangkan. Ya mungkin untuk film-film yang general belum ditayangkan sampai kelihatan organ seksualnya mungkin ya, tetapi ditayangkan ininya mungkin istilahnya wajahnya sedang melakukan tindakan seksual, dan atau mungkin punggungnya atau kakinya dan sebagainya. Jadi makin berani hal-hal itu dilakukan, dan ketelanjangan juga makin berani. Padahal ini adalah hal yang tentu bertentangan dengan Tuhan. Ini merusak pikiran kita. Di dalam surat Petrus dengan sangat tegas sekali berkata di sini. Saya cari dulu ya. Di 1 Petrus 2 ayat 11 sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, berjuang di sini berperang dalam King James Version, that wareth. Jadi keinginan-keinginan daging berperang melawan jiwa, saudara, berperang melawan jiwa. Jadi betapa ya hal ini merusak jiwa kita. Ya, jadi kita harus berhati-hati di sini. Bukan hanya itu, berbagai filosofi sihir mulai banyak di film-film modern sekarang. Sihir dinormalisasi, sekali lagi normalisasi, diglamorkan. Anda bisa menjadi penyihir yang hebat. Oh, tidak semua sihir itu buruk ya. Ada sihir putih, sihir hitam. Anda bisa mau menjadi penyihir yang baik dan sebagainya. Ya, itu sangat berbahaya karena Tuhan dalam Alkitab tidak ada membedakan sihir baik, sihir jahat, sihir putih, sihir hitam, tidak ada. Pengglamoran segala macam hal-hal yang dark, yang gelap seperti vampir, zombie ya. Oh, itu banyak sekali sekarang film-film seperti itu ya. Pengglamoran hidup yang hanya sekedar untuk mencari uang, mencari kesenangan ya, itu ada di berbagai film ya. Sekali lagi,
Ada nggak film yang bagus? Ada, jelas ada. Kadang-kadang saya juga mencoba mencari ya konsumsi-konsumsi yang bagus, tapi itu sangat minoritas dan uh, sangat sangat sulit untuk mencari film-film yang totally bagus, yang semuanya bagus, itu sangat sangat ya, sulit sekali. Oleh karena itu kita perlu untuk ya sangat selektif ya. Ingat, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita membiarkan diri kita dihibur oleh hal-hal yang ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan sedih. Intinya begini, apakah kalau kita sedang nonton sesuatu, Anda bayangkan Anda nonton dengan Tuhan Yesus di samping Anda. Anda menonton sesuatu yang porno, akankah Tuhan Yesus menikmatinya bersama dengan Anda? Anda menikmatinya, apakah Tuhan Yesus menikmatinya bersama Anda? Maukah Roh Kudus yang tinggal dalam Anda ikut sertakan dalam aktivitas itu? Ya, itu suatu pertanyaan yang sangat baik. Anda sedang duduk, Anda ketahuilah bahwa Tuhan beserta dengan Anda. Dan kalau Tuhan Yesus di samping Anda, misalnya Anda menonton suatu film, lalu film itu memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Dia memakai nama Yesus Kristus sebagai sumpah serapah. Memaki-maki dengan nama Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus senang atau tidak? Begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Oke, apalagi yang menjadi hiburan kita? Musik, ya, dunia musik. Tapi kebanyakan musik, sekali lagi, ada musik yang bagus-bagus, musik yang rohani. Tapi kebanyakan musik di dunia ini adalah musik yang terimbas oleh rock and roll dengan backbeatnya, ya, yang memainkan pesan apa? Pesan pemberontakan, pesan sensualitas. Ya. Jadi rock and roll dan segala turunannya, baik yang ke arah makin parah maupun ke arah sedikit diperlembut. Ya. Itu semua ada backbeat, ya, backbeat yang keras, yang terus-menerus, yang mengedepankan ya sensualitas. Dan oleh karena itu tidak heran bahwa dunia kita adalah dunia yang penuh dengan sensualitas, karena musik kita penuh dengan sensualitas. Kita harus lari dari itu, ya, lari dari itu. Sekarang yang populer adalah drama-drama, wah, drama Korea, drama Jepang, drama Cina. Apa sih yang ditayangkan di situ? Yang ditayangkan di situ adalah cinta, biasanya cinta, tapi cinta menurut dunia. Yang ditayangkan adalah kesuksesan materi. Yang ditayangkan adalah kecantikan, kecantikan fisik, ya. Tentu akan dipilih aktris-aktris yang cantik-cantik. Wah, para laki-laki sangat senang melihatnya. Para wanita, wah, saya pengen seperti dia, dan sebagainya. Cowok-cowok yang ganteng-ganteng, wah, para wanita-wanita, bahkan tidak jarang wanita Kristen seperti tergila-gila, waduh, kayak jadi ngefans, ya. Padahal, saudara kasih Tuhan, hati kita adalah suatu hal yang sangat sangat sensitif. Kita tidak bijak untuk menyerahkan hati kita ngefans kepada seorang aktor, seorang aktris, ya. Padahal ya, aktor-aktris itu tidak mengenal Tuhan, bahkan gitu ya, tidak mengenal Tuhan. Ya, padahal kita harus menjaga hati kita untuk Tuhan dan lain sebagainya. Betapa sudah kasih Tuhan. Apakah ini susah? Oh, susah sudah kasih Tuhan. Kita menjadi beda dengan dunia, susah nggak? Susah, tetapi inilah panggilan. Panggilan kita sebagai orang percaya. Ya. Tadi saya singgung game. Nah, ini sekarang industri yang makin lama makin gede. Saya kebetulan lahir tahun 81, jadi sudah masuk generasi yang sudah ngerti nge-game waktu itu ya. Masih kecil, sudah mulai diperkenalkan ke Nintendo, kemudian PlayStation dan sebagainya. Walaupun saya tidak pernah terlalu banyak di dalam konsol, tapi kemudian setelah agak dewasa saya masuk ke PC gaming, jadi gaming melalui komputer. Dan ya, saya dulu sangat suka dengan gaming. Tetapi ada beberapa hal yang akhirnya saya sadari bahwa nomor satu, sebagai orang Kristen kita harus tahu hidup ini bukan hanya untuk entertainment. Ya. Hidup ini bukan hanya untuk entertainment. Kalaupun kita bisa mendapatkan game yang sama sekali bagus dan bagus sekali, ya, ya contohnya catur lah. Ya, saya juga seorang pecatur, ya, saya pemain catur yang sangat antusias. Tapi apakah hidup ini hanya untuk entertainment? Tidak. Oleh karena itu kita harus menjaga pada proporsi yang tepat gitu ya. Banyak gamer akhirnya teradiksi, menghabiskan banyak sekali waktu mereka untuk gaming, ya. Tidak jarang semalaman, apalagi game-game ada RPG yang sekali main bisa 40 jam, 80 jam. Belum lagi sekarang online, sudah nggak Tuhan. Wow, ya, jadi online ini lebih parah lagi ya, karena Anda harus
keep up, Anda harus terus-terusan ya, RPG sana, RPG sini, ya, dan ada ikut guild, ikut rombongan, lain sebagainya. Kalau nggak ada ketinggalan. Jadi, wah, ada dipaksa menghabiskan waktu. Kebanyakan game-game ini sekarang banyak yang gratis lagi. Tapi apa benar gratis? Tidak, Anda membayar harga yang mahal. Harganya apa? Waktu Anda. Waktu Anda. Ya. Dan itu pun kalau kita belum mendalami berbagai elemen di dalam game, ada banyak game yang dengan elemen-elemen yang kembali sangat-sangat kita prihatin ya. Misalnya elemen-elemen ketelanjangan sekali lagi, atau elemen-elemen yang sengaja membangkitkan hawa nafsu. Bukan suatu rahasia bahwa banyak game dibuat khusus untuk menarik perhatian laki-laki. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh wanitanya sengaja dengan pakaian yang sangat minim gitu ya. Atau sengaja untuk menarik, karena saya tahu, karena saya pernah pernah mengikuti game-game seperti ini, dan lama-lama saya berpikir, ini sengaja didesain oleh dunia untuk menarik perhatian kita dari Tuhan begitu, dan ya akhirnya banyak yang itu menjadi godaan, saudara Tuhan ya, dalam game. Ya, masalah ini hawa nafsu dalam game ya, bukan tidak ada. Sekarang ada banyak game juga yang melibatkan di dalamnya adegan-adegan seksual juga. Ya, adegan-adegan seksual. Dan banyak lagi yang lain ya. Ada juga di mana game-game yang merayakan Anda boleh bebas ngapain, boleh bebas jadi penjahat segala macam ya, seperti GTA, Grand Theft Auto, walaupun jadi banyak yang isinya memang sangat diragukan ya, dan kalaupun ada yang netral-netral saja, tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apakah kita hidup untuk di-entertain ataukah kita hidup untuk Tuhan? Apakah kita hidup untuk dilayani ataukah kita hidup untuk melayani? Karena inti dari entertainment adalah kita mau dilayani. Saya tidak berkata bahwa orang Kristen tidak boleh ada entertainment sedikit pun begitu ya, tapi apakah itu pusat hidup kita? Ataukah kita hidup untuk melayani Tuhan sekarang? Gitu. Jadi sungguh kita harus separasi dari dunia di sini. Oke, masih bisa banyak yang kita bicarakan di sana, tapi kita harus berlanjut karena waktu kita terus berjalan di sini, dan kita harus menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus separasi, saudara Tuhan. Dan kuncinya apa? Tadi kita katakan, apakah gampang melakukan semua ini? Oh tidak, sulit. Tapi kenapa kita bisa melakukannya? Kenapa orang Kristen mau melakukannya? Kenapa ada orang-orang yang rela menjadi beda dari dunia ya, dan dicemooh dunia, dikucilkan dunia? Ayat 11 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jawabannya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kita mengasihi Tuhan yang sudah mati bagi kita. Dia datang, dia tidak dilayani, dia melayani. Tuhan Yesus datang, dia tidak mencari penghiburan untuk dirinya sendiri. Malah dia banyak menghibur orang, dia melayani orang. Dan dia mati di kayu salib bagi kita. Dan kita harus mengasihi dia. Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang berkata, tapi gimana? Saya gimana mau mengasihi Tuhan? Saya seperti tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, ketahuilah bahwa mengasihi itu bukanlah semata-mata emosi. Banyak orang berkata, saya tidak bisa mengasihi. Maksud dia tidak punya suatu emosi mungkin. Tapi mengasihi itu bukan masalah emosi. Perhatikan katakan sini, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Bertekunlah ini adalah suatu perintah kepada kehendak kita. Perintah kepada perilaku kita. Jadi kita mulai mengasihi Tuhan dengan lakukan sesuatu yang mengasihi Tuhan. Yaitu lakukan perintah-perintahnya. Lakukan itu dengan tekun, lakukan itu. Maka perasaan kita akan bertumbuh. Perasaan kita akan bertumbuh ya, sejalan dengan kita melakukan itu. Ini berlaku juga untuk semua yang lain ya, suami istri, orang tua dengan anak, lain sebagainya. Ya, suami istri saya selalu ajarkan, kamu harus mengasihi ya. Suami, kasihlah istrimu. Ya, tapi ada yang berkata, istri saya kacau balau, bagaimana perasaan saya sudah hilang, sudah tawar. Kasih itu bukan hanya masalah perasaan. Ya, kasih itu lakukan dulu, tindakan. Anda lakukan tindakan kasih, lakukan tindakan kasih. Perasaan akan menyusul. Perasaan akan menyusul. Bahkan kalau perasaan sampai akhirnya tidak sampai yang di film-film romansa, tapi itu kan film, sudah nggak Tuhan. Film nggak bisa jadi patokan ya, tapi penting kita melakukan kasih. Oke, dan Tuhan berkata, coba kita lanjutkan ya, ayat 14 sekarang, ayat 14 sampai ayat 16. Sekarang Yosua
mengingatkan akan masa depan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah pada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Yosua mengingatkan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan setia dan dia telah setia menepati segala janjinya. Tetapi seperti dia setia melakukan segala yang baik kepada mereka, demikian juga segala hukuman yang telah Tuhan janjikan akan menimpa mereka kalau mereka meninggalkan Tuhan. Dan ya, ini bisa kita terapkan bagi kita hari ini, di mana Tuhan begitu baik sama kita. Ya, Tuhan bilang kepada kita, nomor satu bagi setiap orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita jangan murtad, ya, jangan kita meninggalkan Tuhan, kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, karena firman Tuhan berkata bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman, Ibrani pasal 10. Tapi kalau ia mundur, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita diingatkan juga bahwa bukan hanya kita tidak boleh murtad, tapi suatu hari Tuhan akan mengecek semua yang kita lakukan dalam tahta pengadilan Kristus, dan pada saat itu kita akan menerima hadiah kita. Ya, mungkin kita akan menerima kehilangan hadiah, ya, karena apa yang kita lakukan terbakar, atau kita akan menerima pujian dari Tuhan kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang memberi kita kekuatan kita hidup hari ini, karena kita hidup sambil memandang jauh ke depan kepada penyertaan Tuhan dan kepada suatu hari nanti perkenanan Tuhan. Oke, suatu pidato yang sangat indah dari Yosua, dan masih akan dilanjutkan lagi di pasal 24, tapi kita akan lanjutkan itu di sesi selanjutnya. Baiklah, ini menjadi pengingat dan renungan bagi kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami, dan Engkau yang telah menyertai kami, Engkau yang kiranya tolong supaya kami bukan hanya memahami firman-Mu, tapi mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan, kami tahu adalah sulit untuk berperang melawan daging, berperang melawan dunia, namun dengan kekuatan-Mu kami dapat melakukannya. Pimpin segenap pendengar-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai berjumpa di sesi yang akan datang. Maranatha.